Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Devrian Putri, akan menjelaskan mengenai retensi seller marketplace dari tugas yang sebelumnya sudah saya submit. Studi kasusnya berjudul Analisis Retensi dan Formulasi Strategi Seller Churn pada Marketplace Indonesia. Marketplace digital di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop berkembang sangat pesat. Namun di balik pertumbuhan ini muncul fenomena mengkhawatirkan. Banyak seller yang berhenti berjualan atau menutup toko mereka setelah beberapa tahun aktif. Seller merupakan aset utama dalam ekosistem marketplace. Ketika tingkat retensi seller menurun, platform akan kehilangan variasi produk, volume transaksi harian, dan kepuasan pembeli secara makro. Simulasi business intelligence dirancang untuk mengantisipasi risiko ini secara prediktif. Faktor penentu seperti persaingan harga yang agresif, tingginya biaya iklan, perubahan algoritma, hingga kendala logistik menjadi pemicu utama. Oleh karena itu, tujuan dari studi kasus dalam tugas saya sebelumnya adalah merancang simulasi business intelligence untuk mengidentifikasi risiko churn lebih awal dan merumuskan strategi pertahanan yang tepat, baik di level strategis manajemen maupun taktis operasional. Dalam data simulasi ini mengintegrasikan sumber internal platform seperti data transaksi, log aktivitas dashboard, dan data ulasan dengan data eksternal seperti data set publik Kaggle dan laporan industri. Proses data ini mengandalkan alur ETL atau extract, transform, load. Saya mengekstraksi data operasional, mentransformasikannya dengan membersihkan duplikasi, menghitung churn rate, dan mengklasifikasi seller ke dalam kategori high, medium, low, hingga potential churn seller. Setelah itu, data di-load ke dalam data warehouse menggunakan star skema atau skema bintang. Struktur ini memisahkan tabel fakta transaksi, aktivitas, dan promosi yang terhubung langsung ke dimensi penentu seperti dimensi seller, produk, waktu, wilayah, dan customer. Skema bintang. Sekarang bagian result menggunakan kerangka IPO atau input, proses, output untuk dua komponen utama BI. Komponen pertama adalah proses ETL, yang mana input berupa data mentah dari database transaksi marketplace, file CSV, eksternal, dan API sistem logistik. Prosesnya di tahap ini dilakukan pembersihan data error, standarisasi format tanggal, dan perhitungan matriks krusial seperti rumus seller churn rate dan skor kepuasan pelanggan. Lalu outputnya menghasilkan data bersih, struktur, serta siapakah yang disimpan langsung ke dalam data warehouse. Komponen kedua ada OLAP dan dashboard. Untuk input datanya, data bersih yang sudah tersimpan di data warehouse berbasis skema bintang. Untuk prosesnya, melakukan analisis multidimensi menggunakan fitur drill down, roll up, serta pembuatan query visual untuk melihat tren. Lalu outputnya menghasilkan dashboard strategis untuk manajemen puncak, memantau retention rate, serta dashboard operasional untuk tim seller manajemen, melacak toko di mana saja yang beresiko tinggi untuk tutup. Dari hasil simulasi ini ditemukan fakta bahwa pemicu terbesar seller churn adalah penurunan omset selama 3 bulan berturut-turut, disusul oleh tingginya biaya iklan dan ulasan negatif akibat keterlambatan logistik. Sebaliknya, seller dengan rating di atas 4,7 terbukti memiliki tingkat retensi yang jauh lebih stabil. Implementasi BI ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis data mengubah tindakan manajemen dari yang awalnya reaktif menjadi preventif dan prediktif. Namun selama pengerjaan tugas, saya menghadapi 3 tantangan utama. Yang pertama, kualitas data mentah atau data cleansing, menyelaraskan format data yang berbeda dari berbagai sumber sistem yang terfragmentasi, pemodelan skema bintang yang menentukan relasi yang optimal antara tabel fakta dan dimensi agar performa query dashboard tetap cepat dan tidak lambat, dan penyusunan logika simulasi yang merumuskan parameter klasifikasi yang akurat untuk menentukan kondisi real kapan seorang seller itu mulai dianggap beresiko churn.
Sebagai rekomendasi akhir, marketplace disarankan segera mengimplementasikan dashboard interaktif ini untuk memantau performa seller secara real-time. Langkah taktis seperti pemberian subsidi iklan terarah, program loyalitas, serta integrasi machine learning untuk prediksi otomatis akan menjadi kunci mempertahankan seller potensial di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.